Misteri Ladang Tebu. Kisah Dukun AS dari Medan. Ahmad Suraji yang populer dipanggil Dukun AS, juga dikenal dengan nama Nasib Kelewang, Datuk, lahir di Medan pada tanggal 10 Januari tahun 1949. Ia bukan sosok kekar, tegap, berotot ataupun sangar. Namun, ia memiliki tubuh kurus jangkung dan orang-orang mungkin mengira ia lebih sebagai pegawai kelurahan dibandingkan seorang kriminal. Suraji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah berprofesi sebagai seorang dukun. Akan tetapi, ayahnya sudah meninggal di saat ia baru berusia 7 bulan. Masa kecil dari Ahmad Suraji hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya. Ia suka bermain dan berlarian di ladang. Di lingkungan tempatnya bermukim, Suraji lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Nama itu disematkan oleh warga sekitar karena saat kecil ia pernah tercebur ke dalam sumur. Meskipun begitu, ternyata ia berhasil selamat. Selain suka bermain di ladang, ternyata Suraji juga tertarik mempelajari ilmu dukun. Mungkin ia tertarik dengan ilmu dukun karena ingin mengikuti jejak sang ayah. Hal itu yang membuat Suraji sejak umur 12 tahun sudah belajar ilmu dukun lewat buku-buku peninggalan sang ayah. Selain itu, dalam kesehariannya, Suraji juga menjadi peternak sapi. Lalu, ia kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Tumini. Tak cukup satu istri, sosok yang biasa bermain di ladang itu tiba-tiba menghebohkan penduduk sekitar rumahnya saat ia memutuskan untuk melakukan poligami. Yang membuat kehebohan bukan karena ia menikah lagi, melainkan ia menikahi 2 perempuan sekaligus. Mirisnya lagi, kedua perempuan yang dinikahinya tersebut masih punya pertalian saudara dengan istri pertamanya, yakni Tumini. Alasan Suraji menikah lagi pun sangat sederhana, yakni ingin punya anak perempuan, karena hal itu tidak didapatkannya saat ia bersama Tumini. Dan bersamaan dengan hal itu, Suraji kini semakin menggilai dunia perdukunan atau dunia klinik. Bahkan ia mengaku jika dalam mimpinya, sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji kebetulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Akan tetapi, pada suatu malam tahun 1988, tiba-tiba Suraji merasa bimbang. Kebimbangan ini muncul saat mendiang sang ayah kembali datang di mimpinya. Dalam pertemuan itu, sang ayah berpesan jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Selain itu, ia juga harus meminum air liur perempuan yang dibunuhnya. Hal itu pun membuat dirinya gelisah. Rasanya akan sangat sulit mengikuti pesan sang ayah yang didapatnya dari mimpi. Setelah bergulat dengan pikiran bimbangnya itu, Suraji dengan tekad bulatnya akhirnya melaksanakan petuah dari sang ayah.
Suraji pun mengutarakan hal itu kepada ketiga istrinya. Tentu saja, hal itu mendapat penolakan pada awalnya. Namun, setelah melalui berbagai usaha dan bujukan, ketiga istrinya pun bersedia membantunya. Belakangan, semua saudara perempuannya pun ikut membantunya. Ia pun mulai perburuannya untuk mendapatkan perempuan yang akan ditumbalkan. Satu perempuan mulai ia korbankan. Aksinya itu pun berjalan mulus tanpa ada yang mengendus. Para korbannya berusia antara 11 hingga 30 tahun. Dalam melakukan aksinya, Suraji mencekik korbannya dengan kabel hingga tewas. Untuk menjalankan aturan ritual, ia mengubur korbannya hingga sepinggang. Kepala korban kemudian diarahkan menghadap rumahnya. Aturan ritual tersebut dimaksudkan agar Suraji mendapatkan kekuatan hitam yang ekstra. Selama masa pembunuhannya, ia dikenal sebagai dukun yang populer. Banyak perempuan yang datang kepadanya untuk meminta nasihat spiritual atau membuat diri mereka lebih cantik dan kaya. Untuk menyukseskan setiap aksinya, ia tetap dibantu oleh 3 istrinya dan seluruh saudara perempuannya. Setelah melakukan aksi pembunuhan dan ritualnya, mayat korban dibuang dan dikubur di ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun pada tahun 1997, aksi brutal dukun Ahmad Suraji atau yang dikenal sebagai dukun AS pun mulai terendus. Seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akan jatuh juga. Seperti pepatah lainnya juga, akan sulit menutup asap. Aksinya mulai diketahui setelah ia melakukan hal itu selama 11 tahun. Perbuatan kejinya sedikit demi sedikit mulai terungkap. Hal ini bermula dari penemuan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mayat itu ditemukan oleh seorang pemuda lokal yang kebetulan lewat di kawasan tersebut. Korban lalu diketahui bernama Sri Kemala Dewi. Mulanya polisi mengira pelaku pembunuhan adalah suami Dewi sendiri. Sebab menurut keterangan warga, keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya, seorang warga bernama Andreas mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk melakukan konsultasi. Polisi lantas menindaklanjuti keterangan Andreas. Datanglah mereka ke rumah Suraji. Akan tetapi, saat ditanya oleh polisi, Suraji memang mengakui jika Dewi mengunjungi rumahnya. Akan tetapi, Dewi sudah pulang selepas maghrib. Pengusutan kasus pun sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan tak cukup. Tapi polisi tak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil pendalaman, ditemukan 1 benang merah. Sebagian besar korban adalah pasien dari Suraji. Temuan tersebut pun mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah Suraji atau dukun AS. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama. Akhirnya, polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Suraji ditangkap. Suraji pun lalu mengakui kepada polisi jika mayat korbannya dibuang ke dalam kebun tebu. Aparat Mapolsek Sunggal lalu melakukan penyisiran ke lokasi
dan menemukan 41 rangka manusia di ladang tebu. Dalam proses interogasi, Suraji mengaku bahwa ia yang membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya demi memperoleh ilmu sakti. Tak cuma menghabisi nyawa, Suraji juga mengambil barang-barang berharga milik korbannya. Persidangan untuk kasus Suraji ini pun dimulai pada 11 Desember tahun 1997 dengan dakwaan setebal 363 halaman terhadapnya. Dan meskipun Suraji menyatakan tidak bersalah, ia tetap diputus bersalah. Hao Goaro Harefa, hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan, pada tanggal 24 April 1998 memutuskan perkara dengan mantap. Suraji divonis hukuman mati. Gemuruh tepuk tangan para hadirin pun langsung memadati ruangan sidang. Saat itu, meskipun dirinya divonis mati, namun Suraji tampak tenang. Bahkan beberapa kali ia tertangkap melempar senyum ke arah juru warta, seolah vonis tersebut bukan perkara serius. Bahkan ia mengaku akan minta banding saat ditanya hakim mengenai tanggapannya. Sementara itu, salah satu istrinya, Tumini, divonis sebagai kaki tangan dari Suraji. Setelah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, kuasa hukum Dukun AS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 3 tahun kemudian. Upaya kasasi itu ditolak. Pada tahun 2004, dibantu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan, Dukun AS melayangkan gerasi ke Presiden. Hasilnya, gerasi ditolak pada tanggal 27 Desember 2007. Tak mau menyerah, beberapa minggu kemudian, tim kuasa hukum Dukun AS lagi-lagi mengajukan gerasi. Upaya ini gagal membuahkan hasil. Gerasi Dukun AS dikembalikan karena dianggap belum memenuhi masa 2 tahun dari gerasi pertama. Penolakan itu membuat kuasa hukum Dukun AS bertanya-tanya. Menurut mereka, ada kejanggalan sebab penolakan gerasi seharusnya dikeluarkan melalui keputusan Presiden atau Kepres dan bukan lewat Sekretariat Negara atau Setnek. Sementara itu, selama mendekam di LP kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Dukun AS sudah bertobat. Ia meninggalkan ilmu hitam yang telah dikuasainya. Dukun AS menjadi rajin mengikuti pengajian yang diselenggarakan 2 kali sebulan di LP kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Di tengah masa pertobatannya itu, Dukun AS sempat merasa tertekan setelah mengetahui rencana Kejaksaan Tinggi Sumut yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap dirinya. Upaya hukum yang diajukan tim Dukun AS pada akhirnya sia-sia. Pada Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2008, tepat pukul 22 waktu setempat, 3 peluru dari Brigadir Mobil atau Brimob Polda Sumatera Utara menembus dadanya. Dukun AS pun tewas di tempat. Atas permintaan keluarga, jenazahnya langsung dikebumikan keesokan harinya. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap Dukun AS masih kencang. Warga desa C Semayang, tempat tinggal Dukun AS, tidak terima apabila Dukun AS dikuburkan di desa mereka. Salah satunya diutarakan oleh Ana, ibu dari korban Suraji yang bernama Dewi. Ana menegaskan keluarganya takkan ikhlas melihat kuburan Dukun AS bersanding dengan makam putrinya. Kasus Dukun AS ini
kemudian diangkat menjadi sebuah film dengan judul Misteri Kebun Tebu.